Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Mohon izin atas menyesuaikan izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Haris Duafi, nomor 22066030, kelas DRU 2, nomor absen 10. Baik, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan PPT ke-8 dengan tema sistem pengaliran bahan bakar. Baik, tujuan dari sistem pengaliran bahan bakar adalah mengalirkan bahan bakar dengan halus atau lembut pada volume yang sesuai dengan tekanan tepat. Di samping itu, pengaliran bahan bakar juga harus memperhatikan faktor keselamatan dan emisi, pencemaran lingkungan, sistem dengan saluran pengembali. Aliran bahan bakar mengalir dari tangki bensin, pompa, filter, pipa tekanan tinggi, rel bahan bakar, regulator kembali ke tangki. Aliran bahan bakar mengalir dari tangki bensin, pompa, filter, pipa tekanan tinggi, rel bahan bakar, regulator kembali ke tangki. Terangan: 1. Tangki bahan bakar, 2. Pompa bahan bakar, 3. Filter, 4. Pipa tekanan, 5. Regulator tekanan bahan bakar, 6. Injektor, 7. Rel bahan bakar, 8. Saluran pengembali. Kesimpulan: regulator tekanan bensin diletakkan pada rel bahan bakar. Akibatnya bahan bakar yang kembali menjadi panas, terjadi kenaikan temperatur pada tangki. Sistem tanpa saluran pengembali, returnless system. Tipe returnless system adalah tipe dengan semua komponen dari pompa sampai regulator berada di dalam tangki bahan bakar yang rel injektor tidak kembali ke tangki, tidak ada aliran kembali. Ini aliran bahan bakar mulai dari tangki bensin, pompa, filter, tekanan tinggi, regulator kembali tangki. In-tank unit tipe returnless full system. Terangan: 1. Filter bahan bakar, 2. Pompa bahan bakar, 3. Peredam getaran, 4. Regulator bahan bakar, 5. Sensor level bahan bakar, 6. Penyiaran aliran bahan bakar. Kesimpulan: aliran bahan bakar terjadi hanya di dalam tangki, regulator di dalam tangki. Temperatur bahan bakar pada tangki tidak ikut panas. 1. Tangki bensin. Karakteristik tangki sedikit agak berbeda dengan mesin karburator karena pompa bensin listrik sistem injeksi tidak mempunyai daya hisap, maka karakteristik tangki harus sesuai. Model tangki dengan pompa bensin di luar pabrik. Pompa bensin harus lebih rendah daripada tinggi permukaan bensin, sebab bensin mudah mengalir ke pompa. Model tangki dengan pompa bensin berada di dalam tangki. Fungsi tangki kecil. Tangki kecil berfungsi menghindari terjadinya kehilangan bahan bakar saat belok. Bertangki 2 ruangan memerlukan pompa tambahan untuk menyalurkan dari tangki B ke tangki A. Keuntungan: tangki menyesuaikan kondisi kendaraan, tidak memerlukan tangki kecil. Fungsi kerja jet pump: bila terjadi aliran kembali dari pompa dalam saluran akan terjadi penurunan tekanan dan membuat aliran bahan bakar dari tangki B ke tangki A. 2. Pompa bahan bakar. Pompa bensin listrik mengalirkan bahan bakar dengan tekanan tinggi sehingga bisa diinjeksikan ke saluran masuk. Model-model pompa seperti ini: roller gel pump, intergear pump, peripheral pump, side channel pump. Kemampuannya dimiliki pompa: 1. Mampu mengalirkan bahan bakar 60-200 liter per jam. 2. Mampu memberi tekanan bahan bakar 3-4,5 bar. Mampu memberi tekanan 50-60% saat steady. 1. Pembatas akan terbuka bila tekanan bahan bakar pada sistem sudah melebihi 8 bar. Katup kembali berfungsi mengontrol bensin agar tetap penuh pada ruang pompa. Sebabnya bensin tetap penuh pada ruang pompa karena bensin berfungsi sebagai pelumas dan pendingin pompa. Oleh sebab itu, bensin dengan sistem injeksi tidak baik kalau tangki kosong. 3. Sangat atau filter untuk mereduksi kotoran bawa bahan bakar ke sistem. Campuran antara kertas super halus dan polyester fiber dapat menyaring partikel sampai 3 nanometer. Perhatikan tanda jangan sampai terbalik arahnya. Bila arah pemasangan terbalik, secara fungsi pengaliran bahan bakar tidaklah mengganggu, tapi fungsi saringan menjadi salah karena kotoran-kotoran yang disebabkan elemen saringan akan ikut ke dalam aliran sistem bahan bakar. Regulasi tekanan bahan bakar. Jumlah injeksi bahan bakar dikontrol sesuai lamanya sinyal yang diberi ke injektor timing injection, sehingga tekanan konstan pada injektor harus dipertahankan. Tekanan bahan bakar dari delivery pipet ditentukan oleh regulator bahan bakar.
Ini pada sistem dengan cara pengembali tekanan bahan bakar dipengaruhi oleh kevakuman pada intake manifold. Vakum intake manifold yang dihubungkan pada bagian sisi diafragma pada regulator melemahkan tegangan bekas diafragma, sehingga menambah volume kembalinya bahan bakar dan menurunkan tekanan bahan bakar. Dengan demikian, apabila vakum intake manifold naik, tekanan mengecil, tekanan bahan bakar turun hanya pada tingkat bahan bakar A dan vakum intake manifold B dipertahankan tetap. Ini tekanan gas regulator rendah kecil, tinggi besar. Bahan bakar rendah, tinggi, volume injeksi sama. Regulator tekanan bensin model tanpa saluran pengembali tekanan bahan bakar konstan. Pada returnless full system, tekanan bahan bakar dibuat tetap, tidak terpengaruh oleh kevakuman intake manifold. Kompensasi dari variasi tekanan pada intake dilakukan oleh ECU dengan menambah atau mengurangi durasi injeksinya. Peredam getaran, bekerjanya injektor buka tutup mempengaruhi tekanan dalam pipa pembagi. Tekanan fluktuasi untuk meredam hal tersebut. Pada beberapa kendaraan dipasang pulsation damper pada pipa pembagi. Pengukur tekanan bahan bakar. Pengukuran tekanan bahan bakar dapat dilakukan dengan memasang manometer pada rel injektor atau pipa tekanan, terlihat seperti gambar. Tekanan idle 2,5 bar, katup gas juga parlot 2,5 bar, akselerasi 3 bar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.